Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar? Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. So guys, hari ini aku mau ajak kalian untuk sharing tentang pengalaman aku sunat baby umur 2 bulan. Nah, buat kalian yang penasaran sama videonya, ikutin video ini terus ya. Di sini juga sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian, aku mau disclaimer dulu kalau aku ini bukan dokter, aku ini cuma mau sharing pengalaman aja. Mudah-mudahan pengalaman aku ini bisa berguna buat para orang tua baru yang masih bingung mempertimbangkan apakah bayinya akan disunat atau nanti saja ketika dia sudah anak-anak. Bisa tonton video ini sampai akhir. Sebelum sunat baby aku kan konsultasi dulu ke DSA-nya, tanya-tanya gimana sih dok kalau misalnya pengen sunat baby, apakah berbahaya apa enggak, aman atau enggak. Sebagaimana kekhawatiran para orang tua pada umumnya aja kalau mau sunat baby, apalagi kan baby ini kan masih kecil banget ya mam, 2 bulan. Kita pasti khawatir nanti dia kesakitan, nanti dia rewel, nanti dia sakit atau gimana. Nah, tapi menimbang-nimbang nih ternyata lebih besar manfaatnya dibandingkan resikonya. So aku memutuskan untuk sunat baby aku umur 2 bulan. Nah, sebelum aku cerita, aku mau ngasih tahu dulu nih alasan aku kenapa aku sunat baby aku umur 2 bulan. Padahal kan lazimnya kalau di Indonesia itu kan anak itu disunat setelah dia masuk usia anak-anak ya, SD 8 sampai 10 tahun. Nah, aku dan suami ini punya beberapa pertimbangan kenapa aku dan suami memutuskan untuk menyunat baby di umur 2 bulan. Untuk alasan yang pertama itu, baby aku ini kena fimosis. Fimosis itu kulup yang terlalu kencang melekat pada kepala penis sehingga tidak dapat ditarik ke belakang. Nah, sebenarnya sih kondisinya tidak berbahaya, cuman takutnya menimbulkan infeksi pada penisnya. Menurut artikel yang aku baca, sunat di usia bayi ini lebih rendah loh mam resikonya dibandingkan sunat di usia anak-anak. WHO juga merekomendasikan untuk sunat usia 7-14 hari. Itu adalah waktu yang terbaik sehingga tidak menimbulkan trauma untuk si bayinya ini. Bayi ini juga proses pemulihan tubuhnya tuh lebih cepat, recovery-nya lebih cepat sembuh dibandingkan kalau dia sudah berusia anak-anak. Lanjut kita masuk pada metode sunatnya. Sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa kemarin itu aku pakai metode sunat klem. Sunat smart klem ini adalah metode yang menggunakan tabung khusus sekali pakai yang dipasang di kepala penis. Metode sunat klem ini diklaim memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan metode sunat lainnya, terutama bagi anak-anak dan bayi, karena resikonya minim pendarahan, karena kan dia nggak dijahit ya mam. Sunat klem itu cuma kayak dipasangin tabung aja, bener-bener nggak dijahit sama sekali. Terus tanya aku ini sunatnya di mana? Aku ini sunat di rumah sunat modern yang ada di Pondok Gede. Kalau nggak salah itu ada kok websitenya di Google, kalian bisa searching aja sendiri. Rumah sunat modern yang ada di Pondok Gede itu semua informasinya udah lengkap kok mam, bahkan kontak personnya pun juga ada. Biaya sunat di rumah sunat modern ini bervariasi ya mam, tergantung usia anak atau dewasanya. Misalnya nih contohnya anak aku ini kan usianya kemarin 2 bulan. Nah, di sini tuh dijelasin kalau usia 0 sampai 10 tahun itu kisaran biaya sunatnya itu 620.000 tapi dengan biaya suntik. Nah, kalau kita nggak tega misalnya, jangan deh anak saya jangan disuntik dok, kasihan. Oke, kita pakai biaya bius oles itu tambah uang 100.000. Jadi total sunat klemnya sekitar 720.000. Tapi kalau misalnya ada fimosis seperti anak aku nih, kan ada pelekatan ya, pelekatan kulit di penisnya ini, nambah lagi 50.000 karena prosedurnya itu lebih rumit dibandingkan kalau tidak ada fimosis. Apa aja sih yang didapat dari dengan biaya segitu? Nah, kemarin itu aku dapat tindakan sunat
udah pasti ya tindakan sunatnya. Terus aku juga dapat obat pasca sunat kayak ada antibiotik sama obat demam. Terus aku juga dapat betadine, obat tetesnya. Terus aku juga dapat goodie bag. Terus juga dapat sertifikat sama kontrol dan konsultasi sampai sembuh mam, sampai bener-bener kering itu sunatnya. Oke, sekarang kita masuk pada kronologi dan proses sunatnya ya mam, seperti apa. Pertama-tama kalau mam mau sunat di rumah sunat modern ini, kita harus reservasi dulu via WA. Terus setelah reservasi nanti orangnya bakal ngirimin rincian biaya, terus nanya jadwalnya juga. Kebetulan waktu itu aku hari Minggu minta jam 10. Terus ketika sampai di sana itu nggak lama kok mam, karena udah dijadwalin masing-masing, jadi nggak ada penumpukan orangnya, jadi nggak usah khawatir di sana rame kalau bawa bayi ya mam. Jadi langsung masuk aja ketika sudah jamnya masuk. Nah untuk prosesnya sendiri ini aku nggak begitu detail merhatiin karena aku nenangin anak aku. Waktu itu anak aku tuh cukup histeris nangisnya ya mam, mungkin karena dia kaget tiba-tiba ditidurin, dipaksa nggak boleh bergerak gitu, dia kaget kayaknya mam. Tapi selama 15 menit itu dokternya ini sambil tenangin kok mam, pokoknya kitanya juga nggak boleh panik. Pas proses sunatnya juga kita harus tenang juga. Emang sih kasihan mam pas disunat ya, tapi mau gimana ya mam, demi kesehatan dia juga kan. Nah setelah proses 15 menit itu untuk prosedurnya bagaimana aku nggak bisa ngejelasin ya mam, karena itu yang lebih paham adalah dokter. Kesini aku cuma pengen berbagi tentang sharing pengalaman aja ya. Nah, kalau mam pengen tahu lebih detail masalah proses sunatnya itu gimana, mam mending langsung konsultasi ke dokter bedah anak atau DSA-nya masing-masing, atau dokter sunatnya ya mam ya. Terus setelah 15 menit proses sunat klaim itu, aku konsultasi sama dokternya juga bilang kalau misalnya anak ini nggak perlu dikasih obat apa-apa, cukup minum ASI aja udah cukup. Oke. Nah setelah itu aku pulang nih mam. Emang sih selama di jalan ini aku terus nenenin dia supaya dia nggak merasa, pokoknya kayak pikirannya teralihkan dari rasa sakit ya. Nah sampai di rumah siangnya memang agak rewel mam, mungkin karena biusnya mulai memudar, jadi mungkin rasanya agak cikit-cikit kali ya. Tapi itu hal yang wajar ya mam, namanya juga habis tindakan kan. Nah setelah itu siangnya dia habis disunat itu dia tidur siang kayak biasa mam, kayak biasa aja. Terus malamnya juga, setelah malamnya kayak biasa aja, kayak nggak terjadi apa-apa. Dia kayak udah lupa gitu loh, mungkin rasanya udah nggak sakit kali ya mam ya. Nah untuk perawatannya kayak gimana nih? Kalau perawatannya itu, kalau dokternya nyaranin kayak biasa aja mam, mau dimandiin ya, kalau mau dicemplungin air hangat ya cemplungin aja ke bak, nggak usah takut-takut mam. Bersihin klaimnya itu kita pakai tisu gitu, kan pipis tuh nanti tuh. Nah air pipisnya itu harus kita bersihin mam. Nah setelah mandi juga harus ditetesin sama betadine supaya tidak ada bakteri yang nempel di situ. Pokoknya bener-bener harus steril dan bersih ya mam. Tapi kalau kena air itu nggak masalah mam. Selain itu aku juga pakein dia celana sunat. Nah celana sunat ini aku beli di tempat rumah sunat modernnya, ini udah disediakan kalau kita mau beli. Nah tips dari aku juga mam, yang anaknya habis sunat, kalau bisa pakai pampersnya satu size lebih besar dibanding ukuran dia. Kalau misalnya dia biasanya pakai ukuran S, mam harus pakein dia pampers ukuran M atau L ya mam. Pokoknya yang longgar, jangan sampai klaimnya itu menekan penisnya sehingga dia merasa nggak nyaman. Soalnya anak aku ini aku pakein size L, aku emang agak hati-hati sih ketika gendong dia, takutnya kesenggol atau gimana. Tapi selebihnya nggak ada apa-apa mam. Bahkan setelah 3 hari proses sunatnya ini aku lihat tuh udah kayak muncul item-itemnya, kayak udah kering gitu mam. Berapa hari sih sembuhnya? Nah anak aku ini kebetulan sembuhnya 3 hari, jadi 3 hari ini aku udah balik lagi ke dokter sunatnya untuk copot klaim. Ketika proses copot klaimnya ini juga cepet banget mam, nggak nyampe 5 menit udah selesai, udah beres, dibersihin. Emang sih dia bakal nangis kalau pas dicopot karena kaget kan ya, namanya itu kan daerah sensitif ya. Nah wajar mam, jadi mam nggak usah khawatir kalau anaknya nangis atau jerit-jerit ya mam, tenangin aja, susuin aja. Setelah copot klaimnya ini bener-bener bersih sampai bersih total.
kering total bekas sunatnya ini, kira-kira anak aku ini butuh waktu 7 hari atau seminggu. Jadi selama seminggu ini anak aku full pakai pampers ukuran L dan celana sunat. Informasi dari aku ini bermanfaat buat orang tua yang lagi galau nih, lagi bimbang pengen sunat anaknya, sunat atau enggak ya Mam ya. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi acuan buat para orang tua yang mau sunat anaknya. Mudah-mudahan video aku ini berguna. So thank you so much buat yang nonton dari awal. Makasih udah ikutin videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you next video. Bye bye.